Halo sahabat lingkungan, bertemu kembali dalam video selanjutnya. Kali ini kita akan membahas berkaitan dengan pemanfaatan air hujan. Ini sesuatu hal yang seringkali kita anggap sepele, namun sangat memberikan dampak terhadap kita, baik berkaitan dengan kekurangan atau kelebihan air. Air hujan itu merupakan imbuhan air yang dapat dimanfaatkan sebagai imbuhan air tanah atau dimanfaatkan secara langsung untuk mengurangi atau mengatasi kekurangan air. Secara siklus hidrologi, jika siklusnya normal, air hujan yang jatuh di daerah hulu itu akan masuk ke dalam tanah sebagian, terjadi proses infiltrasi, dan nanti akan membentuk aliran air bawah tanah atau biasa disebut dengan perkolasi, dan sebagian akan masuk ke dalam badan perairan. Sehingga ketika musim kemarau tidak terjadi kekeringan, dan ketika musim hujan tidak terjadi banjir. Itu secara siklus normalnya. Namun yang menjadi masalah adalah seringkali di daerah hulu sudah banyak dilakukan pembangunan atau penutupan lahan atau penutupan wilayah resapan. Sehingga air yang seharusnya masuk ke dalam tanah karena ada bangunan sehingga tidak masuk ke dalam tanah, malah semuanya akan masuk ke dalam badan perairan. Badan perairan dengan kapasitas yang terbatas, daya tampung terbatas, debit airnya tinggi sehingga akan terdapat antrian air. Ketika musim hujan maka menyebabkan banjir. Karena sedikitnya air hujan yang masuk ke dalam tanah sehingga akan mengurangi infiltrasi dan perkolasi air di dalam bawah tanah, sehingga ketika musim kemarau ini akan menyebabkan kekeringan. Ini masalah yang sangat nyata yang kita hadapi karena ada prediksi bahwa suatu saat kita akan menghadapi krisis air. Kalau kita melihat dari segi konsumsi, secara hitungan standar manusia itu per hari itu mengkonsumsi 100 liter air. Kita bisa membayangkan berapa juta penduduk, katakanlah misalnya di Jakarta misalnya. Nah, kita bisa hitung jumlah penduduk Jakarta kali 100 liter per hari, nah itu adalah air tanah yang kita ambil setiap harinya. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan air hujan, kalau kita tidak bisa memanen air hujan, akan menjadi masalah yang besar untuk kita semuanya. Kalau mungkin kita akan mengalami tidak hujan berbulan-bulan, bisa jadi akan kekeringan di beberapa tempat. Contohnya kayak misalkan akhir tahun lalu di Bekasi saja agak kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Di sisi lain dari air tanah, dan di sisi lain juga karena ada faktor baku air di badan perairannya yang tidak sesuai dengan standar. Pemanfaatan air tanah yang berlebihan akan menimbulkan dampak negatif untuk masyarakat. Antara lain diantaranya intrusi air laut, ini mungkin sudah dirasakan oleh sebagian warga yang tinggal di pesisir, di Jakarta, Semarang, dan lain sebagainya. Dan juga dapat menimbulkan penurunan muka air tanah. Ini juga secara penelitian beberapa wilayah terjadi penurunan muka air tanah karena pengambilan air tanah yang berlebihan. Amblesan tanah juga di beberapa daerah ini sudah terjadi. Nah, kita harus bisa melakukan upaya mitigasi. Kita harus bisa melakukan upaya pencegahan untuk memastikan bahwa air tanah yang kita ambil juga kita harus memastikan ada pengisian stoknya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan pemanfaatan air hujan, pemanenan air hujan. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup, mengeluarkan instrumen Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 12 tahun 2009 tentang pemanfaatan air hujan. Di mana di dalam regulasi tersebut diatur bahwa setiap penanggung jawab bangunan atau setiap orang yang melakukan pembangunan maka wajib melakukan pemanfaatan air. Kita itu harus punya prinsip bahwa air hujan yang jatuh di tempat kita jangan sampai keluar dari rumah kita. Kita punya tanggung jawab untuk meresapkan air hujan. Dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup, bahwa kita harus memastikan keberlanjutan fungsi lingkungan hidupnya. Prinsipnya kita boleh saja melakukan pembangunan. Bapak Ibu boleh saja membuat usaha, misalnya membangun perumahan, membangun pabrik. Tapi kita harus memastikan, memikirkan rekayasa gimana caranya fungsi resapan yang tadinya ada itu jangan sampai hilang. Sehingga fungsi lingkungan hidupnya masih ada. Sehingga dalam regulasi tersebut dinyatakan bahwa setiap pembangunan maka harus melakukan pemanfaatan air hujan. Bagaimana cara pemanfaatan air hujannya? Ada 3 teknologi
yang ditetapkan dalam regulasi tersebut. Yang pertama, kita diminta untuk membuat kolam pengumpul air hujan. Yang kedua, yaitu sumur resapan. Dan yang ketiga, kita bisa memilih biopori. Ini tidak harus semuanya kita bangun, tapi ini menjadi alternatif. Apakah Bapak Ibu nanti akan membuat kolam penampung air hujan atau pengumpul air hujan, atau membuat sumur resapan, atau juga membuat biopori. Di dalam ketentuannya bahwa misalnya kita mau membuat kolam pengumpul air hujan, katakanlah kita menutup kurang dari 50 meter persegi, maka kita diminta untuk membuat 1 unit kolam pengumpul air hujan. Baik kolam pengumpul air hujannya mau di atas permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah. Bapak Ibu bisa melihat gambar yang ada dalam video ini untuk contoh kolam pengumpul air hujan baik di atas permukaan tanah ataupun di bawah permukaan tanah. Ini yang harus kita lakukan. Kita harus pikirkan ketika kita membangun, kita harus memikirkan di mana fasilitas pemanfaatan air hujan kita. Apakah kita mau membuat kolam pengumpul air hujan atau pilihan yang lain? Pilihan yang kedua, kita bisa membuat sumur resapan. Sumur resapan ini seperti sumur untuk pengambilan air tanah dengan desain bulat seperti sumur-sumur di kampung, namun fungsinya digunakan untuk meresapkan air hujan. Namun catatannya, kedalaman sumurnya sebaiknya tidak sampai menyentuh muka air tanah, harus di atas permukaan air tanah. Di dalam ketentuan regulasi ini bahwa ketika kita menutup bangunan 50 meter persegi, maka kita harus punya satu fasilitas sumur resapan dengan volume 1 meter kubik. Nah, Bapak Ibu bisa menghitung, berarti kalau misalnya saya menutup lahan 100 meter persegi, berarti pilihannya apakah bikin satu sumur resapan dengan volume 2 meter kubik atau bikin 2 sumur resapan namun dengan masing-masing volume 1 meter kubik, seperti itu. Untuk konstruksi sumur resapan, tadi saya sampaikan bahwa kita bisa membuat sumur resapan dangkal, bentuknya bundar, atau bisa juga menggunakan konstruksi 4 persegi panjang, menggunakan batako atau bata merah ataupun yang lainnya untuk memastikan konstruksinya kuat. Namun seringkali yang direkomendasikan konstruksi dari sumur resapan ini itu berbentuk bulat karena biasanya lebih tahan. Karena titik tekanan dari konstruksi sumur bulat itu akan ada di tengah, jadi kecil kemungkinan menyebabkan ambrol atau runtuh. Ini kecil kemungkinan. Untuk kedalamannya kita bisa mempertimbangkan tadi, misalnya ternyata kita menggali tanah, air permukaannya itu 3 meter itu sudah muncul air tanahnya, maka untuk konstruksinya kedalamannya bisa di atas itu. Apakah kita cukup membuat 1 meter atau 2 meter? Silahkan saja. Yang penting sebaiknya tidak sampai menyentuh muka air tanah. Sumur resapan ini juga bisa dilengkapi dengan bak kontrol, bak penutup, untuk memastikan bahwa air hujan sebelum masuk ke dalam sumur resapan ini akan tersaring kotorannya, barangkali ada serasah-serasah ataupun lumpur, ini akan tersaring di bak kontrol. Karena menjadi faktor penentu efektivitas dari sumur resapan adalah daya resap dari sumur resapannya. Makanya sumur resapan ini di dalam konstruksinya kita harus menyiapkan di bagian lapisan paling bawah itu kita harus sediakan batu-batuan, ijuk dan lain sebagainya untuk menjaga pori-pori tanah agar tidak tertutup oleh lumpur. Karena kalau misalnya pori-pori tanahnya tertutup oleh lumpur akan menyebabkan efektivitas penyerapan air hujannya menjadi tidak maksimal. Dan kita juga harus melakukan pembersihan secara berkala. Misalnya 1 tahun sekali kita bersihkan ijuknya, kita bersihkan batu-batuannya untuk memastikan daya resapnya masih bagus, seperti itu. Pilihan yang ketiga adalah biopori. Ini yang seringkali digunakan oleh perusahaan-perusahaan atau instansi untuk meresapkan air hujan, karena memang yang paling mudah ini adalah membuat biopori. Kalau konstruksi biopori di dalam regulasi menyatakan bahwa setiap penutupan lahan 20 meter persegi kita harus membuat biopori 3 buah, di mana satu biopori ini kita bisa menggunakan konstruksi misalnya menggunakan parawon dengan diameter 10 cm dan kedalaman 1 meter. Nah, di biopori ini kita harus membuat suatu lubang-lubang dari paralon tersebut sehingga memiliki fungsi resapan. Dan di bagian bawah, katakanlah 50 cm bagian bawah, kita harus memberikan sampah organik.
Tujuannya untuk apa? Untuk memastikan bahwa adanya jasa drainage yang dapat membuka pori-pori tanah tersebut. Karena ketika tanahnya gembur, harapannya pori-pori tanahnya terbuka dan memiliki fungsi resapan air. Meskipun ada yang berpendapat bahwa tujuan utama biopori sebetulnya bukan untuk meresapkan air hujan, tapi untuk meningkatkan kesuburan tanah. Namun secara faktanya memiliki fungsi untuk meresapkan air hujan. Namun seringkali yang menjadi permasalahan, beberapa perusahaan membuat biopori itu di lahan yang tidak tertutup, di lahan yang terbuka, di area tanah. Nah ini nanti fungsi sebagai peresapan air hujan akhirnya menjadi tidak maksimal. Kita membuat suatu teknologi meresapkan air hujan yang itu jatuh di lahan yang tertutup, tapi biopori kita di tanah yang jelas-jelas tanah itu bisa meresapkan air hujan. Maka sebaiknya pun kalau kita mau membuat biopori, sebaiknya di lahan-lahan yang tertutup. Atau ya silakan aja di lahan yang terbuka tapi ada aliran dari lahan yang tertutup sehingga fungsi untuk pemanfaatan air hujannya akan lebih maksimal. Konstruksinya Bapak Ibu bisa melihat gambar di dalam video ini. Demikian Bapak Ibu, kita harus punya tanggung jawab untuk memastikan bahwa air hujan yang jatuh di tempat kita harus kita resapkan, harus bisa kita manfaatkan untuk memastikan keberlanjutan kehidupan kita. Untuk memastikan bahwa ketika musim kemarau masih ada air tanah yang bisa kita konsumsi. Demikian dari saya, Sobat Lingkungan, salam lestari.